sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak hati kita rindu memuji, menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita sekali lagi. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hati kita bersama-sama. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Kami mau bersyukur buat setiap yang terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau baik Tuhan. Oh Jesus, You are so good to me. You are so good to us. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, saja kita bangkit berdiri bersama. Katakan Your goodness. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after
selalu baru tiap hari. Rahmat-Mu, damai sejahtera ada bagi kami, selalu baru setiap hari. Berapa banyak kita rasakan kasih setia kebaikan Tuhan. Bukan sekedar mujizat yang besar-besar, tapi dari setiap hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari saat ini buka kedua tangan kita, buka hati kita, mari bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. You are so good to me. You are so good to us. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan nyata bagi kami. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, sebab kebaikan penyertaan-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami, selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Hey. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini dijadikan Tuhan. Amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Semua surga bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita
sejahtera yang baru bagi kita. Amin. Yang percaya menerima, tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hati kami bersuka cita, limpah dengan syukur Tuhan. Bersuka
Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin saudara. Selamat datang di ibadah NDC. Senang sekali bisa berjumpa lagi dan bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan. Ya, di tempat ini seberapa besar kerinduan kita mencari Tuhan, sedemikianlah Tuhan akan memberkati dan menganugerahkan kita. Amin saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah NDC, nanti selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Silakan hampiri petugas yang membawa tanda welcome to NDC. Saudara akan mendapatkan souvenir dari gereja ya. Baik, saudara, kita akan memberikan yang terbaik, persembahan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah pada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Bapa, kami ingin memberi persembahan, biarlah Bapa Engkau ajar kami untuk memberi dengan hati yang bersukacita ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati setiap hati kita, setiap orang yang memberi dengan hati yang bersuka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang siap memberi, kita katakan amin. Mari saudara kita sama-sama memberi, siapkan mobile banking atau elektronik aplikasi saudara melalui scan QR code yang ada di depan bangku saudara atau di layar ya. Tapi kalau misalnya kesulitan dengan scan, bisa menggunakan amplop-amplop persembahan yang ada di depan bangku dan selesai ibadah bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu. Sambil memberi, kita saksikan NDC News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang dapat berjumpa dengan saudara untuk beribadah bersama kami di NDC Ministry. Saya Brandon Evan. Dan saya Lisa Mosi. Berikut beberapa informasi kegiatan NDC Ministry yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Raya Sabtu pukul 11 diadakan di NDC Central Park. Ibadah terbuka bagi jemaat umum. NDC Woman dengan tema Rainbow diadakan pada Rabu 19 Oktober di NDC Central Park. Dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Dan Kamis 20 Oktober di NDC Living World dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Ibadah diadakan pukul 10.30. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. NDC Mission mengadakan mission trip ke Boyolali, Jawa Tengah pada 17 hingga 19 November. Pelayanan yang akan dilakukan di Boyolali adalah sebagai berikut. Selain itu, juga diadakan kebaktian kebangunan rohani untuk membawa setiap jiwa datang kepada Yesus. Saudara dapat mengikuti mission trip ini dengan mendaftar melalui konter ibadah atau aplikasi NDC. Biaya pendaftaran sudah termasuk akomodasi dan transportasi. Penggembalaan di NDC dilakukan melalui CORE, Community of Revival. Di dalam CORE, kita akan saling memperhatikan, menguatkan, dan mendoakan. CORE leader akan membimbing kerohanian setiap anggota agar bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. CORE adalah keluarga kedua tempat kita saling melayani. Daftarkan diri saudara melalui aplikasi atau hubungi counter NDC. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan
kita katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami beri penghormatan kepadamu ya Laku. Sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya ajak kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Inilah kerinduan umatmu, memuji memuliakan Engkau lebih dari segala-galanya, sebab Engkau yang layak terima sembah pujian kami. Angkat hati, angkat suara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lambaikan tangan kita tinggi gereja. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah kami. Kuasa Roh Kudus sedang melawat setiap kami, khususnya lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang besar. Itu sebabnya semua jemaat mari persiapkan roti dan anggur yang sudah kita terima. Persiapkan hatimu juga untuk dilawat oleh Tuhan pada siang ini. Mari kita datang kepada Tuhan sambil kita katakan, terlalu besar ya Tuhan kasih yang telah Kau nyatakan kepada setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi semua katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita angkat roti kita tinggi ke atas. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya. Sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan dan dipecah-pecahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Engkau sudah menanggung semua dosa kami, tetapi juga setiap penyakit kami atas tubuh-Mu. Sehingga lewat bilur pada tubuh Yesus kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berdiri yang datang dengan sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, pegang tubuh-Mu yang sakit. Yang percaya semua penyakit-Mu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Pegang tubuh-Mu yang sakit dan katakan dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit dan kelemahan tubuh keluar di dalam nama Yesus. Oleh sebab bilur Yesus segala penyakit sudah disembuhkan. Dan biar umat Tuhan boleh pulang dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan kita tinggi ke atas saudara. Pandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Lewat darah Yesus dosa kita diampuni. Lewat darah Yesus kita ditebus dan diselamatkan. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat yang telah ditebus oleh Tuhan katakan haleluya. Semua bersorak haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur dan menyembah-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan bersyukur. Mari kita angkat tangan kita dan menyembah Tuhan, sebab Dia layak. Oh haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi semua sembah Yesus. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus, sebab Dia layak menerima pujian dan penyembahan dari umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah yang tercurah, kami semua sudah ditebus, kami semua sudah diselamatkan. Itu sebabnya kami berjanji akan setia melayani, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, sehingga semua jemaat diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Iya, shalom. Saya bersyukur hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara dan bisa melayani perjamuan kudus dan menyampaikan firman Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan dengar firman Tuhan.
Dan sepanjang bulan Oktober ini tema yang kita pilih untuk disampaikan adalah Growing Big People. Menumbuhkan orang-orang menjadi orang yang besar, orang-orang yang hebat. Dulu pada waktu kita baru bertobat, kita hanya mau terima berkat. Kita dipulihkan, kita diberkati, kita terima mujizat. Dan itu gak masalah. Tapi setelah kita lama dalam Tuhan, Tuhan ingin kita bukan hanya terima berkat. Terima mujizat. Tetapi hidup kita harus berdampak untuk orang lain. Amin saudara. Lewat hidup kita, orang di sekitar kita itu bisa bertumbuh. Kita dipakai Tuhan untuk memberikan hidup kita jadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang kan berkata, saya bersyukur ketemu kamu. Pak, Bu, karena ketika saya berjumpa dengan Bapak dan Ibu, hidup saya berubah. Hidup saya mengalami kemajuan. Saya growing, saya jadi big people. Jadi orang yang hebat. Dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak saudara mau? Hidupmu bukan sekedar terima berkat, dipulihkan Tuhan. Tapi kita mau jadi berkat untuk orang lain. Sehingga lewat hidup kita, orang-orang di sekitar kita itu bisa bertumbuh. Ya, growing big people. Itu tugas untuk setiap kita. Siapa yang mau bisa lambaikan tangan? Puji Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan untuk menumbuhkan banyak orang. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan judul firman Tuhan untuk siang ini adalah cara mengeluarkan potensi terbaik dari seseorang. Jadi kalau kita mau orang lain bertumbuh, itu bisa teman kita, bisa juga anak saudara. Bagaimana anakmu bisa bertumbuh jadi orang yang hebat. Atau bisa juga untuk dirimu sendiri. Selama ini saudara mungkin berpikir, kok saya gak pernah bertumbuh ya? Kok saya ke gereja hanya mau terima berkat, saya hanya minta pertolongan dari orang, saya gak pernah jadi berkat. Nah, bagaimana caranya kita bisa growing, ya, jadi big people. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu cara mengeluarkan potensi terbaik dari seseorang. Ini tema kita untuk siang ini. Saya percaya bahwa setiap kita itu punya potensi, punya kekuatan, punya ability untuk mengerjakan pekerjaan atau pelayanan kita. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 6. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ada berbagai-bagai cara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang memberikan kekuatan untuk itu kepada setiap orang adalah Allah yang satu juga. Jadi ada banyak cara untuk pelayanan. Tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan, potensi kepada kita. Saya tampilkan juga terjemahan bahasa Inggris dari GNB, saudaraku ya. There are different abilities to perform service. But the same God gives ability to all for their particular service. Jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan atau ability, kemampuan untuk kita bisa melayani atau kita bisa bekerja. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengeluarkan kekuatan itu, potensi itu dalam diri seseorang. Sehingga potensinya bisa maksimal saudara-saudara. Sehingga orang-orang itu bisa menjadi big people, orang-orang besar. How to bring out the best in people. Ini yang menjadi tema yang kita bahas hari ini. Ada 3 hal yang kita perlu tahu bagaimana kita bisa mengeluarkan yang terbaik, potensi dalam hidup seseorang. Supaya orang itu bisa growing. Tapi juga itu bisa anak saudara, growing, jadi big people. Atau kita sendiri bisa menjadi orang yang bertumbuh, nggak gitu-gitu aja. Kita semua bisa dipakai Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita harus memahami shape mereka sepenuhnya. Shape itu bentuk, itu singkatan. Nanti saya mau jelaskan. Kalau saudara mau supaya orang itu bisa growing, potensi terbaiknya bisa keluar, maka saudara yang pertama harus memahami shape-nya, bentuk orang tersebut. Coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kita adalah ciptaan Allah. Dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita. Garis bawah ya, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi perhatikan, ternyata Tuhan ketika menciptakan kita, membentuk kita, itu tiap orang beda. Kenapa saudaraku? Karena saudara punya penugasan yang berbeda.
Coba bisa ditampilkan lagi ayatnya tadi. Perhatikan. Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan untuk saudara semua. Apa yang harus kau lakukan. Tapi sebelum itu saudara jalani, ternyata Tuhan sudah membentuk kita. Shape kita tiap orang beda. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Nangkap saudara? Jadi shape saudara, bentuk saudara masing-masing beda. Nah ayat lain lagi yang dahsyat dalam Mazmur 139. Coba ditampilkan. Mazmur 139 ayat 13, 14 dan 16. Perhatikan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ini shape membentuk. Tuhan membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebelum baca ayat 16 saya mau jelasin. Jadi waktu saudara dalam kandungan ibu, ternyata bentuk itu sudah Tuhan taruh. Allah yang menenun saudara, kata-katanya keren banget, menenun, membentuk buah pinggang kita. Jadi saudara masing-masing beda, dibentuk dengan shape yang berbeda. Kenapa? Ayat 16 sekarang, ini ayat 16 juga keren. Ayat 16, perhatikan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Waktu engkau dalam kandungan lagi dibentuk, Tuhan udah lihat saudara dalam kandungan. Terus, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi waktu engkau dalam kandungan, lagi dibentuk Tuhan, hari-hari saudara nanti itu sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi hari-harimu tuh sebelum kau lahir, masih dalam kandungan, engkau sudah dibentuk oleh Tuhan dengan khusus, ditenun oleh Tuhan, supaya hari-hari yang telah Tuhan siapkan untuk saudara, itu engkau akan bisa melaluinya. Dengan shape bentukan Tuhan. Waktu engkau dalam kandungan. Nah itu sebabnya kalau saudara mau mengeluarkan potensi yang terbaik dari seseorang. Saudara harus tahu bentuknya apa. Tuhan membentuk dia seperti apa. Ya, mari kita lihat shape. Shape itu singkatan. Yang pertama, S yang pertama adalah spiritual gift. Ini yang pertama. Jadi ketika saudara mau mengembangkan seseorang, temanmu, atau anak saudara. Atau jangan-jangan untuk dirimu sendiri. Karena saudara berpikir kenapa saya gak berkembang ya. Kok hidup saya gini-gini aja ya. Padahal Tuhan bilang tadi saudara punya potensi. Kenapa gak berkembang? Nah saudara perlu tahu shape. Spiritual gift ini adalah karunia rohani. Tiap saudara punya spiritual gift atau karunia rohani yang berbeda. Ada yang punya karunia bernubuat misalnya. Bernubuat itu khotbah. Khotbah itu ternyata juga spiritual gift. Ada orang yang karunia rohaninya apa? Nginjil. Kalau nginjil cepat banget dia. Ya, lalu apa lagi? Dia punya karunia kerasulan. Kalau dia buka gereja, berkembang. Itu spiritual gift. Ini soal pelayanan dulu ya. Ada orang yang KKR nggak bisa. Tapi kalau dia ngajar jadi guru, waduh jelas sekali. Itu spiritual gift. Karunia rohani. Ya, macam-macam. Ada juga orang yang karunia rohaninya doa. Kalau dia doa syafaat, wah hadirat Tuhan luar biasa. Ada orang yang karunianya menyembuhkan, mujizat. Nah saudara perlu tahu, setiap kita punya spiritual gift. Makanya sangat saya dorong saudara ikut M3. Di NDC ini ada kelas M. M1 itu membership, M2 itu maturity, M3 itu ministry. Nah ketika orang mau pelayanan, itu harus dites dulu. Spiritual gift-nya apa? Kalau saudara salah masuk pelayanan, Anda nggak bisa mengeluarkan potensi yang terbaik. Akhirnya Anda nggak growing jadi big people. Ya, itu spiritual gift. Lalu yang kedua, S, H. H itu heart. Heart itu apa? Detak jantung tiap saudara beda. Itu namanya passion. Setiap orang itu punya passion yang berbeda. Punya gairah di hati terhadap sesuatu itu berbeda. Ada orang yang passionnya itu merancang, mengembangkan dari nol.
Itu passion. Tapi ada orang yang gak suka merintis. Senangnya nerusin, udah ada dia terusin. Tapi ada orang yang maunya jadi pionir. Itu beda tiap orang. Ada orang yang suka mengorganisasi. Hatinya itu passionnya di situ. Ada orang yang hobinya itu tampil di mimbar. Jangan ditengking. Karena kita dengar khotbah kan, ini orang mau tampil di mimbar aja sok menonjol. Belum tentu. Jangan-jangan waktu ada dalam kandungan ibu, shape-mu memang hanya heart-nya, passion-nya sering tampil. Enggak apa-apa. Karena jangan salah loh, kalau enggak ada passion di mimbar, tiap kali naik mimbar bisa 3 hari enggak tidur. Mikirin gua mau naik mimbar nih. Tapi ada orang begitu naik mimbar, wah kayak jalan-jalan di tempatnya sendiri, bisa goyang-goyang, bisa duduk dia jalan lagi, bergerak. Oke. Lalu kalau tentang people, itu passion tiap orang beda. Siapa di sini yang kalau lihat anak kecil seneng gitu. Pengen ngobrol, pengen guyon. Lihat anak kecil tuh pengen supaya bisa berbuat sesuatu. Jangan-jangan passionmu itu memang kepada anak-anak. Cocok jadi guru sekolah minggu, saudara. Ada orang lihat anak-anak sebel. Kayak saya nggak suka anak. Kalau lagi udah wangi, dimandiin, dibedakin, boleh saya peluk. Tapi kalau nangis kesel gitu. Makanya kalau saya udah duduk di pesawat, sebelah saya ada bawaan, aduh Tuhan Yesus jauhkan saya dari pencobaan. Kesel gitu loh anak nangis gitu. Tapi ada saudara yang happy dengan anak nangis, seneng. Saudara berarti memang passionmu anak-anak. Tapi ada orang anak-anak gak suka. Tapi kalau lihat orang tua, kursi roda, tiba-tiba tergerak hatimu. Wah, saudara mesti pelayanannya di panti jompo. Ada gak orang seperti itu? Ada. Makanya saudara mending ikut M3 yang belum M3. Karena M3 itu sekarang sudah dimodifikasi. Kalau saudara ikut M3 3 tahun yang lalu, ikut lagi. Karena M3 itu sekarang keren saudara. Itu semuanya ada tesnya. Spiritual gift-mu akan ketahuan. Heart-mu, passion-mu kepada apa itu ketahuan. Terus apa lagi? A sekarang. A-nya apa? A-nya adalah abilities. Tiap orang punya abilities, kemampuan itu beda. Jangan samakan abilities, bakat dengan spiritual gift. Itu beda. Spiritual gift itu dari Roh Kudus. Nah kalau bakat itu saudaraku dari waktu Anda lahir itu ada potensi-potensi sudah ditaruh. Ada orang yang mengevaluasinya kuat, penelitiannya kuat, merencanakannya kuat. Wah, ada orang yang punya kemampuan bakat mencipta lagu. Kalau dia cipta lagu nyanyi, aduh ada keren gitu. Ada kita mau coba-coba udah sampai 5 jam sampai kita puyeng muter-muter do re mi-nya gak karu-karuan. Itu bakat. Nah, abilities ini juga perlu dites. Di mana tesnya? M3. Di M3 itu ada tes abilities, bakat. Ya. Lalu selanjutnya apa? S, H, A, terus P, personality. Personality, saudara juga harus tahu kalau saudara mau mengembangkan seseorang, personality itu ada tesnya juga di M3. Namanya DISC. Pernah dengar ya? D-nya apa tuh? Dominan. Ada orang dominan. Kebanyakan pemimpin tuh D, tapi nggak selalu. DI, I-nya apa? Intim. Ada orang kalau bergaul tuh enak gitu. Friendly, intim. Terus S-nya apa? Stabil. Jangan diajak ikut startup, waduh kesel dia pasti. Stabil itu orang nggak suka perubahan. Tapi hidupnya tenang, nggak banyak goncangan, stabil aja. Gaji 10 juta sampai tua, nggak apa-apa. Stabil dia. Ya, lalu D, dominan, intim, stabil, C-nya apa? Cermat. Kalau cermat itu juga pelayanannya sama kerjaannya beda. Dia bagian pembukuan, periksa uang, apa, cermat. Kalau saya nggak cermat. Saya dites bolak-balik, D. Saya ini D, strong D malah. Karena tinggi banget D-nya. Jadi kalau saya kumpul sama D pasti berantem saya. Nggak boleh singa dalam satu kandang ada 2 singa katanya saudara. Jadi kalau ketika Anda D itu apa kerjaan yang cocok. Ketika Anda intim apa pekerjaan yang cocok. Apa pelayanan yang cocok.
Ya, ini juga di M3 ada tesnya. Ya. Lalu yang terakhir E itu apa? Experience. Pengalaman. Banyak orang berpikir bahwa pengalaman itu masa lalu nggak penting. Tapi saya beritahu pada saudara, experience itu adalah termasuk shape, bentuk. Jangan berpikir pengalamanmu itu terjadi kebetulan, tidak. Pengalaman hidup masa lalu saudara ditinggal pacar, pernah bangkrut, ngalami sesuatu yang buruk. Itu adalah luka yang tidak pernah Allah biarkan sia-sia. Luka-luka dalam pengalaman hidupmu itu dipakai Tuhan. Dan menjadi apa? Jenis pelayanan. Kalau saudara pernah dikhianati orang, jangan-jangan pelayananmu banyak kepada orang itu. Kalau saudara pernah bangkrut, jangan-jangan pelayananmu banyak akan menguatkan orang yang bangkrut. Karena Allah tidak pernah membiarkan luka, pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup kita itu dibiarkan sia-sia. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk apa? Menjadi bentuk kita. Jadi coba cek, saudara pernah ngalamin apa? Dibully orang, jangan-jangan Anda akan dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang yang dibully. Ya. Jadi pengalaman itu macam-macam, ada pengalaman rohani, kapan bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, ngalamin penglihatan, atau pernah dengar suara Tuhan. Itu saudara jangan anggap remeh, itu masuk ship saudara. Lalu pengalaman yang menyakitkan, pernah gagal, bangkrut, ditipu orang, sakit parah nggak sembuh-sembuh. Ada juga yang pernah ngalamin utang bank yang sangat banyak. Kok bisa terjadi? Jangan-jangan saudara akan menolong orang banyak yang utangnya nggak beres-beres. Saudara akan dipakai Tuhan. Cukup jelas shape ini ya. Jadi kalau saudara mau menumbuhkan atau mengeluarkan potensi terbaik sehingga orang itu growing jadi big people, kita harus tahu betul shape-nya apa. Tanpa itu nggak bisa, sulit. Sebab saya catat di sini, ketika pekerjaan atau pelayanan seseorang tidak sesuai dengan shape-nya, apa yang terjadi? Bisa growing nggak? Nggak bisa. Yang terjadi adalah kelelahan, gagal, frustrasi. Kenapa? Karena nggak cocok dengan shape-nya. Saudara waktu dibentuk Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sudah dipersiapkan dan beda ternyata. Nah sebaliknya ketika pekerjaan dan pelayanan seseorang sesuai dengan shape-nya, maka orang itu akan growing-nya luar biasa. Dipakai Tuhannya luar biasa. Dia akan berbuah lebat dan mencapai tujuannya. Karena apa? Karena orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan shape-nya. Makanya jangan remehkan mengetahui shape-nya. Kalau saudara belum tahu shape-mu, saya dorong ketahui shape-mu. Saya khawatir khotbah ini ternyata bukan untuk menumbuhkan orang lain. Bisa jadi untuk menumbuhkan siapa? Diri kita sendiri. Pantes ya kok pelayanan saya nggak growing ya. Karena salah tempat. Pantes bisnis saya kok beban stres. Sebab kalau bisnismu itu hobimu, passionmu, wah cari uang menjadi kayak menjalankan hobi saudara. Nah ini yang penting sekali untuk kita memahami shape kita supaya kita growing atau kita menumbuhkan anak kita atau teman kita. Tapi saya rindu karena gereja kita udah 31 tahun, kita juga jangan hanya terima berkat, terima mujizat. Kita mau menumbuhkan orang lain. Supaya hidup kita berdampak jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua. Bagaimana kita bisa mengeluarkan yang terbaik ya dalam hidup seseorang. Yang kedua, percayai mereka dengan peningkatan tanggung jawab. Sesudah saudara tahu shape-nya, orang itu saudaraku harus dikasih tanggung jawab. Kalau enggak bisa growing. Harus dikasih tanggung jawab. Tapi kalau gagal gimana? Makanya tanggung jawabnya itu harus dari yang rendah dulu. Coba lihat Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a bilang begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Baca sama-sama. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Artinya apa? Kita coba dulu kasih tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil.
Lalu pelan-pelan kalau dia setia dalam perkara kecil, Alkitab tadi berkata dia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Kalau saudara mau anakmu hebat, ya tahu shape-nya, kasih tanggung jawab dulu. Oh, anak saya ini ternyata entrepreneur yang hebat nih. Kasih tanggung jawab, kasih. Jangan 10 miliar. Hilang langsung saudara. Kasih aja maksimal berapa? 50 juta, coba lu kembangin. Oh, laba, cuan. Naikin 100 juta, cuan 200 juta. Pelan-pelan dilepas. Kalau bakatnya bisnis. Kalau pelayanan gimana? Ya kita mengembangkan dari hal kecil. Intinya adalah, ini statement saya, give them opportunity to develop and show their capability. Jadi kita harus kasih mereka kesempatan. Makanya di gereja juga kita kasih kesempatan. Wah kayaknya ini ada bakat nih, shape-nya bisa khotbah nih. Tapi belum pernah khotbah. Khotbah hari Minggu ya, kan salah dong. Yang Minggu yang datang ribuan. Kamu belajar pelayanan dulu ya, ini mungkin di core atau apa. Terus naik, oh ini ada orang meninggal, khotbah di orang meninggal ya. Oh berkembang bagus loh. Wah khotbah di iot ya atau khotbah di pelan-pelan. Tapi harus dikasih kesempatan. Saya ingat ketika saya pertama mulai pelayanan itu gak langsung khotbah saudara. Saya jadi guru sekolah minggu. 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun naik ke di pemuda, saya jadi pelayan di pemuda. Terus lama-lama jadi ketua pemuda saya. Nah growing. Demikian juga saudara di dalam menumbuhkan seseorang beri ruang untuk gagal. Setuju? Jangan orang gagal dimarahin, jangan. Ini statement saya, kegagalan bukanlah hal yang fatal atau akhir dari segalanya. Kegagalan hanyalah jalan untuk menjadi sukses. Jadi bisa jadi ketika engkau kasih kesempatan, orang tuh bisa gagal. Gak apa-apa, kasih ruang. Sehingga saudara coba lagi. Oh ternyata bisa berhasil, tingkatkan tanggung jawabnya. Dan saya percaya di sini akan banyak orang jadi orang berpengaruh. Jadi berpengaruh itu bukan gimana saudaraku, ketika kita jadi berkat. Orang kenal sama kita, growing hidupnya. Jangan sampai orang kenal kita, aduh ini kesalahan paling fatal ketemu kamu. Hidup saya jadi hancur karena kamu. Jangan. Yang paling menggembirakan ketika orang bilang, aduh Koci, Pak, Bu, sejak saya kenal Bapak, Ibu, Koko, Cici, hidup saya membaik. Pelayanan saya berkembang, bisnis saya, kerjaan saya meningkat. Kenapa? Karena kita memberikan waktu. Ya, menanamkan hal-hal nilai-nilai yang lebih dalam hidup seseorang. Dan inilah Tuhan mengutus kita supaya hidup kita berdampak jadi berkat untuk orang lain. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara lihat orang-orang yang hebat kayak Michael Jordan, saya catat di Abraham Lincoln, siapa lagi Walt Disney. Ini orang-orang yang ketika memulai gagal. Tapi dia tahu passionnya memang di situ. Ya. Akhirnya growing dan menjadi orang yang berhasil. Oke, yang ketiga yang terakhir sekarang. Bagaimana kita bisa memunculkan, mengeluarkan yang terbaik, potensi terbaik dalam hidup seseorang. Yang ketiga, kita harus berbicara untuk membangun, bukan menyakiti. Ini hal yang sangat penting, karena apa? Orang kadang-kadang dibunuh oleh kita, gara-gara apa? Perkataan kita. Karena perkataan kita tidak membangun, tapi menyakiti. Makanya poin ketiga saya bilang kita kalau ngomong harus membangun, jangan menyakiti. Efesus 4 ayat 29, coba kita lihat. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang membina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang saudara lihat bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan dari versi GNB. Don't use harmful words. Harmful words itu kata-kata yang menyakitkan. But only helpful words. Kata-kata yang menolong. The kind that build up
and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Jadi statement yang saya tampilkan, dalam memberikan koreksi atau disiplin, jangan mempergunakan harmful words. Jangan saudara mengoreksi orang, mendisiplin orang dengan kata-kata yang menyakitkan, melukai. Tapi tadi dikatakan tetapi pergunakan apa tadi? Helpful words yang membina dan memberi pertolongan. Jadi ketika kita membina dan mau membuat orang itu growing, jangan hanya kasih tahu salahnya. Kan kita kalau marah kan ngasih tahu salahnya. Kamu ini gini. Terus titik, jangan. Kita boleh menegur salahnya, tetapi masih koma. Saudara harus memberitahu apa yang seharusnya. Setuju nggak? Saudara kasih tahu, ini kamu salah nih. Koma, ini loh yang benar. Lalu kalau sangat bagus, kalau saudara bisa tahu, kamu bisa belajarnya pakai buku ini. Atau kamu bisa belajarnya ini, ada coach atau ada mentor yang bagus, ini namanya. Wah itu keren. Tapi kalau sulit ya pakai buku aja. Jangan mengoreksi dalam kemarahan. Ini saya lagi khotbah diri sendiri karena saya ini orangnya bisa marah dan sering marah. Jadi saya belajar kalau lagi marah sama anak, sama istri, atau orang yang kerja di gereja, maka saya sekarang punya bantuan. Saya tidak langsung panggil orangnya. Biasa begitu marah, kalau langsung panggil orangnya, yang keluar apa saudaraku? Menyakitkan enggak? Jadi saya duduk dulu, ambil waktu, ambil kertas, saya catat poin-poinnya. Sehingga ada jeda waktu antara ketika saya marah dan berbicara. Nah kalau udah tenang, panggil orangnya. Jangan sampai keluar dari mulut saya harmful words. Kata-kata yang menyakitkan, tetapi helpful words. Yang berguna untuk membina dan memberi pertolongan. Jadi kalau saudara lagi marah sama istri, sama anak, jangan langsung panggil. Duduk dulu. Kalau perlu doa dulu. Lalu mau ngomongnya apa? Kalau hanya maki-maki aja, semua orang bisa. Orang ke pinggir jalan bisa. Tapi saudara harus memberikan way out dong. Saudara mesti kasih, ini kamu salah, ini benernya, dan kamu mesti belajarnya ke sini. Waktu nanti keren. Kalau kita seperti itu, maka kita akan mengeluarkan yang terbaik. Sangat menyedihkan, kadang-kadang kita udah tahu shape-nya, kita udah kasih kesempatan, tapi akhirnya layu sebelum berkembang. Kenapa? Orangnya sakit hati sama kita. Jangan sampai anak kita sakit hati sama kita. Jangan sampai istri kita sakit hati sama kita. Jangan sampai suami kita sakit hati sama kita. Kalau marah, diam dulu. Mikir poinnya apa yang mau ngomong. Lalu apa yang benernya? Lalu apa yang harus kita belajar kemana? Kalau itu kita lakukan, percaya saudara, sebuah kata-kata teguran kita akan growing, bikin orang bertumbuh, bukan menghancurkan hidup seseorang. Saya lihat banyak orang tua pintar, tapi gara-gara ngomongnya tuh aduh. Kalau maki anaknya kebun binatang, ngomong anaknya bego apa gitu. Akhirnya apa? Anak-anak luka. Dan akhirnya gak bisa bertumbuh. Jadi 3 hal, bagaimana kita menumbuhkan orang lain dan mengeluarkan yang terbaik. Pemain musik bisa siapkan diri. Yang pertama apa tadi? Kita harus memahami shape-nya. Dan ini perlu waktu. Tapi kalau saudara anggap ini gak penting, percaya deh saudara akan kasih tugas yang salah. Arahmu akan salah. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara merasa, kenapa saya gak growing ya? Kenapa saya udah bertahun-tahun pelayanan kok gak bertumbuh ya? Jangan-jangan saudara salah milih pelayanan. Kenapa kok bisnis saya gak berkembang ya? Jangan-jangan bisnismu salah. Itu bukan passion saudara, saudara stres terus. Itu bukan kekuatan saudara. Tapi kalau kita tahu shape-nya, makanya saya bilang ikut M3. Kalau udah pernah ikut, boleh ikut lagi. Kalau enggak, minta, mudah-mudahan dikasih. Saya mau tes spiritual gift saya mau tes ability saya mau tes passion saya.
Pokoknya kata kunci pertama, usahakan kalau saudara tahu ship saudara. Layani Tuhan di situ, sebab waktu engkau dalam kandungan ibu, engkau sudah dibentuk itu sebelum ada hari-harimu. Supaya ketika engkau keluar dan lahir, engkau sanggup melakukan rencana Allah dalam hidupmu. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa apa yang saya sampaikan benar-benar menjadi berkat dan merubah banyak orang. Karena untuk itulah kita hadir di sini, menangkap pesan Tuhan, hidup kita diubahkan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi semua katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan pakailah hidupku untuk bisa membuat orang lain bertumbuh. Selama ini mungkin aku hidup gak pernah jadi berkat atau kurang jadi berkat. Aku rindu Tuhan, aku bisa membuat orang lain bertumbuh. Pakai hidupku Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan saudara. Yang mau dipakai Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Yang rindu dipakai Tuhan. Pakai kami. Supaya teman-teman kami bisa bertumbuh. Anak kami bertumbuh. Orang-orang sekitar kami bertumbuh. Atau juga pakailah hidupku juga untuk aku menumbuhkan diriku. Lewat kebenaran firman yang aku terima. Terimalah urapan dari Tuhan. Tuhan memakai saudara. Keluargamu bertumbuh. Teman-temanmu bertumbuh. Menjadi big people. Orang-orang besar yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan berhasil. Karena Tuhan mengurapi dan menyertai kami. Dan sebelum kami pulang, bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan oleh Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa ibadah yang akan datang. Haleluya.